Halo rekan-rekan semuanya, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan segala macam urusan dan aktivitasnya. Dan di sini ada informasi berkaitan dengan perkembangan pergerakan Pi Network yang terbaru langsung resmi oleh pihak Kortim melalui saluran Twitter ataupun melalui saluran layar beranda aplikasi Pi Network rekan-rekan semuanya. Nah, di sini sudah ada informasi updating dari pihak Kortim beberapa jam yang lalu berkaitan dengan salah satu event hackathon lagi ya, dan kita bisa melihat seperti berikut ini. Dengan pedoman terperinci baru yang sedang berlangsung, pihak hackathon secara resmi sedang berlangsung untuk Pi Juni Hackathon. Kemudian di sini program ini menawarkan kesempatan berkelanjutan bagi para developer atau para pengembang dan juga anggota komunitas yang bersemangat untuk memamerkan bakat mereka, kemudian juga bisa berkontribusi pada ekosistem, kemudian juga bisa mendapatkan visibilitas dan bahkan memenangkan hadiah yang akan diberikan oleh pihak Kortim ya. Jadi di sini untuk pihak Kortim sekali lagi melangsungkan tahap hackathon yang ketiga ya kalau kita lihat. Nah, jadi di sini untuk hackathon sendiri sudah mulai berlangsung kembali, dan artinya di sini untuk ekosistem Pi Network juga bisa dikatakan sangat besar sekali ya, dan akan terus berkembang dengan sangat besar. Dan bagi rekan-rekan ataupun bagi para pengembang, developer ataupun para komunitas yang ingin bisa bergabung atau bisa memamerkan daripada bakat rekan-rekan semuanya atau berkontribusi untuk ekosistem Pi Network, rekan-rekan juga bisa join dalam event hackathon yang ketiga di sini ya. Tepatnya di sini akan dibuka pada bulan Juni. Kemudian di sini untuk lebih detail, nah di sini rekan-rekan juga bisa melihat dalam layar aplikasi di Pi Network rekan-rekan semuanya dalam layar beranda rekan-rekan. Nah, kemudian di sini admin mungkin tidak berfokus untuk membahas tentang hackathon karena di sini mungkin ya sekali lagi paling tidak yang membutuhkan waktu beberapa bulan ya untuk bisa menyelesaikan daripada event hackathon di sini. Nah, kemudian di sini juga banyak sekali rekan kita para komunitas pioner-pioner semuanya dari berbagai mancanegara yang juga ikut mengomentari daripada updating resmi dari pihak Kortim. Apakah di sini ada sisi positif atau berkomentar dari sisi negatif atau positif ya? Karena di sini sekali lagi ketika event hackathon kembali dibuka, dan itu mungkin untuk open minded ya bisa dikatakan lebih tertunda lagi ya rekan-rekan, karena di sini ada semacam project yang baru lagi. Kemudian di sini juga kita bisa melihat komentar demi komentar ya. Nah, di sini ada P. Wallace yang juga ikut berkomentar. Nah, di sini kita bisa melihat berapa tahun Anda menambang koin Pi, apakah setahun, 2 tahun, 3 tahun atau 4 tahun. Nah, mungkin di sini admin pribadi ya sekitar tahun 2021 ya rekan-rekan, dan di sini ya sekitar 2 atau 3 tahun. Rekan-rekan bisa diambil pollingnya, dan kalau kita cek dalam polling di sini rupanya banyak sekali 40% yang berkomentar ya. Di sini sekitar 4 tahun mining, artinya banyak sekali rekan pionir yang sudah senior. Kemudian 10% rekan-rekan yang masih baru mining sekitar 1 tahun, bisa dikatakan pionir yang masih baru ya. Nah, kemudian di sini banyak sekali yang 4 tahun, kemudian 3 tahun, dan bagi rekan-rekan sudah ikut mining berapa tahun bisa tulis dalam kolom komentar. Dan mungkin bagi rekan-rekan yang sudah senior pasti sudah paham tentang pergerakan dan perkembangan pergerakan Pi Network ya, dan tentu juga tidak bosan, dan tentu saja juga banyak sekali yang tidak bosan dalam menantikan Pi Network segera open mainnet. Kemudian di sini kalau kita lihat tanggapan daripada Pinus Media, salah satu media informasi berkaitan dengan perkembangan Pi Network ya, bisa dikatakan informasinya valid. Di sini memberitakan atau memberikan semacam reaction atau komentar, berpartisipasilah dalam pihak hackathon. Kemudian di sini kita bisa membangun lebih banyak utilitas untuk ekosistem Pi dan buat lebih banyak persiapan untuk peluncuran open mainnet Pi Network. Nah, artinya di sini untuk sekelas daripada Pinus Media ini juga mendukung proyek Pi Network ya, dan juga mendukung rencana Kortim yang meluncurkan fase hackathon berikutnya, dan juga bisa melihat perkembangan demi perkembangan Pi Network ya. Dan kita sebagai para pionir ya, kita tidak bisa berbuat apa-apa selain daripada mengikuti yang sudah ditetapkan oleh pihak Kortim itu sendiri. Kemudian di sini sekali lagi untuk daripada proyek blockchain Pi Network ini berbeda konsep dengan proyek cryptocurrency yang lain ya, atau dengan proyek blockchain yang lain yang sudah ada. Dan untuk proyek blockchain yang lain itu memang mengusung keunikan mereka masing-masing.
Kemudian di sini kalau kita ikut mining Pi Network ya, kita tinggal nantikan saja dan ikuti pergerakan dan perkembangannya saja menuju ke fase open mainnet. Karena di sini kita tinggal selangkah lagi menuju ke fase open mainnet tersebut ya. Nah, jadi di sini rekan-rekan bisa dikatakan sudah berada di ujung menuju ke fase open mainnet. Meskipun di sini sekali lagi core team masih terus berupaya untuk mengembangkan daripada ekosistemnya dan juga mengembangkan aplikasi ekologi dengan membentuk daripada event hackathon berikutnya untuk menarik daripada para developer maupun para perusahaan untuk bisa ikut bergabung dengan blockchain Pi Network. Kemudian di sini tanggapan daripada Pi Blockchain. Nah, di sini untuk yang berkomentar di sini saya rasa adalah komunitas-komunitas yang berkelas atau komunitas elit Pi Network ya. Nah, di sini berkomentar acara hackathon juga untuk mengumpulkan umpan balik dan juga peningkatan melalui umpan balik para peserta dan juga usulan solusi. Core team dapat memperoleh masukan dan wawasan yang sangat berharga. Kemudian di sini umpan balik ini juga akan membantu meningkatkan fungsionalitas dan kinerja jaringan Pi dan juga meningkatkan pengalaman para pengguna dan menjadikan jaringan Pi terdesentralisasi yang lebih baik. Nah, di sini intinya untuk daripada sekelas yang memberitakan proyek Pi Network ya, seperti Pi News Media, kemudian seperti Pi Blockchain dan juga Pi Wallace dan lain-lain ya, ini juga ikut mendukung proyek Pi Network dan juga mensupport apa yang dilakukan oleh pihak core team dengan mengadakan event hackathon berikutnya. Dan intinya di sini benar-benar ekosistemnya itu sangat besar sekali dan terus dimatengkan, dan mungkin ketika rekan-rekan juga melihat perkembangan informasi sebelumnya ya yang berkaitan dengan informasi resmi pihak core team, tentu saja di sini mungkin setiap tahun akan ada semacam event hackathon untuk pematangan daripada aplikasi ekologi atau untuk pematangan ekosistem Pi Network itu sendiri ya. Dan koin Pi Network itu memang bisa dikatakan difungsikan untuk mendukung daripada ekosistem Pi Network dan bisa digunakan untuk berbelanja dalam ekosistem tersebut ya. Dan mungkin kurang lebih seperti itu. Kemudian di sini juga dikomentari oleh Farcau, ekspor dan impor. Jadi di sini juga bisa dikatakan daripada Farcau ekspor impor ini memang sudah pernah admin buatkan semacam reviewnya ya. Ini berkaitan dengan ekspor impor kan. Jadi di sini ada semacam ya bisa dikatakan seperti perusahaan ya. Nah, kemudian di sini kita bisa melihat komentarnya. Proyek menentukan tujuan, ruang lingkup, kelayakan dan juga rencana. Kemudian juga ada anggaran, perencanaan, manajemen, pelaksanaan, pemantauan, uji penerimaan. Kemudian di sini juga ada komisioning, penyelesaian dan operasi tindak lanjut dan didukung pemeliharaan dan lain-lain. Seberapa jauh kemajuan Pi, KYC, jaringan utama atau hackathon. Nah, jadi di sini kita bisa melihat ya tentang daripada kerincian proyek Pi Network yang cukup mantap daripada apa yang disampaikan. Atau di sini kita bisa melihat komentar-komentar yang berkelas ya rekan-rekan. Dan di sini untuk daripada Farcau ekspor impor ini bisa dikatakan berkaitan dengan produk-produk ya. Nah, di sini kita bisa melihat Farcau ekspor all series commercial vehicle business. Jadi di sini adalah semacam perusahaan komersial untuk kendaraan ya, dan juga transport solution expert, solusi transportasi yang expert atau canggih. Dan di sini berada di negara Cina ya, tepatnya di Nanjing. Nah, ini tentu saja sangat mantap sekali rekan-rekan. Jadi yang berkomentar mengenai updating resmi daripada pihak core team, di sini berbagai macam kalangan komunitas yang cukup maknyos. Kemudian di sini juga dikomentari oleh Pi News Zone. Nah, di sini Road to Utility Based Community. Nah, kemudian di sini Pi Wallace juga ikut berkomentar dan masih banyak lagi. Kemudian tadi adalah komentar-komentar yang bisa dikatakan mendukung proyek Pi Network. Kemudian di sini juga ada yang ikut berkomentar atas nama Bitcoin ya. Kita bisa melihat komentarnya, jadi ada yang berkomentar positif dan juga ada yang berkomentar negatif daripada pihak core team ya. Nah, di sini kita bisa melihat daripada Bitcoin di sini mining selama 4 tahun. Kemudian di sini kita bisa melihat ya alasan daripada Bitcoin. Awalnya di sini percaya dengan pihak proyek atau proyek Pi Network ya, tapi setelah mengerti bahwa tujuan proyek membuat kita menonton ya. Jadi di sini kita bisa melihat tentang perkembangan dan terus perkembangan dan terus diulur-ulur untuk fase open mainnet. Nah, kemudian di sini mereka membuat kami tak percaya pada proyek dengan ekor peri sehingga kami terus menambang dan mereka menghasilkan uang. Kemudian mereka juga mengatakan bahwa membangun blockchain itu memang sulit. Tetapi di sini memang benar ya, 4 tahun lebih dari cukup dan sudah waktunya bagi core team untuk
open minded ya, mungkin kurang lebih seperti itu. Dan ini adalah panggilan untuk kita semua atau untuk saya pribadi, semua penambang Pi, untuk menutup penambangannya sehingga kami dapat memaksa Kortim untuk segera open minded atau segera terdaftar dalam cek ya, atau central exchange atau listing di bursa. Nah, jadi di sini untuk daripada Bitcoin ini juga bisa dikatakan ya kecewa terhadap pihak Kortim yang masih meneruskan atau masih melanjutkan daripada event hackathon berikutnya ya, dan tidak melungsurkan fase open minded. Nah, tapi di sini Kortim lebih memilih untuk mengembangkan aplikasi ekologi dan lebih memilih untuk mengembangkan ekosistem daripada meluncurkan open minded, kurang lebih seperti itu. Dan bagaimana pendapat rekan-rekan nanti bisa tulis dalam kolom komentar ya. Ini adalah informasi resmi dari pihak Kortim. Tentu saja banyak sekali tanggapan yang beraneka ragam, karena di sini Kortim juga masih belum meluncurkan fase open minded. Sekian, terima kasih.